Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah masjid Jami Makkah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada sore kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di dalam satu majelis yang mulia, yaitu majelis al-ilmu. Pun pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mampu memaksimalkan bulan Ramadan dengan ketaatan dan dengan berbagai macam amal ibadah. Tema yang akan kita bahas pada sore kali ini adalah agar meraih pahala maksimal di bulan Ramadan. Dalam bahasa Arab, pahala itu ada dua kata, atau diungkapkan dengan dua kata. Yang pertama adalah ajrun dan yang kedua adalah thawabun. Yang kedua adalah ajrun dan yang kedua adalah thawab. Ada dua kaidah yang hendaknya kita pahami terkait konsep pahala, agar kita bisa benar-benar meraih satu pahala atau sebuah pahala. Kaidah yang pertama adalah annahu la ajra bila amalin. Bahwasanya siapa yang tidak beramal maka tidak dapat pahala. Amal ibadah tidak bisa diwakilkan. Salat misalnya, tidak bisa kita menyuruh orang lain untuk menggantikan salat kita. Wes kon salat wae, aku tak titip. Aku titip, ya, titip salat. Ya. Nah, itu tidak bisa. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidaklah memperoleh kecuali apa yang dia amalkan. Sehingga di dalam Islam tidak ada konsep dosa turunan atau pahala turunan. Tidak bisa. Orang tua misal melakukan kemungkaran, maka dosa kemungkaran ya ditanggung oleh orang tua. Anak enggak ikut. Orang tua melaksanakan ketaatan misalnya, maka pahalanya ya diambil, diperoleh oleh orang tua. Anak enggak ikut. Kecuali orang tua ngajarkan ke anak. Ya.
Bapaknya suka minum minuman keras, anaknya diajari ngombe, diajari mabuk. Ben modern gitu kan. Maka kalau anak mabuk, orang tua ikut dapat dosanya. Kenapa? Karena ikut andil dalam menyebarkan dosa. Pun sebaliknya kalau ada orang tua ngajarkan kebaikan kepada anaknya, ngajarkan sholat misal, ngajarkan Al-Fatihah, maka orang tua akan mendapatkan pahala ketika sang anak mengamalkan ilmu yang dia ajarkan. Makanya di sini para ulama sangat menasihatkan kepada para orang tua, jangan sampai anak mereka hafal Al-Fatihah dari orang lain. Ini rugi di atas kerugian. Insya Allah semua hafal nggak Al-Fatihah? Hafal insya Allah. Ketika anak masih kecil mau belajar bicara, ditalkin sedikit demi sedikit ya. Meskipun sudahlah mereka nggak, kalau nalkin juz amma saya sendiri juga nggak hafal Ustaz. Ya, ngaji juga saya belum benar-benar amat. Ya sudah, Al-Fatihah. Ya, ditalkin, diajari. Ya, yang namanya anak kalau lama sering mendengar, nanti lama-lama akan hafal. Dan coba bayangkan pahala yang akan diraih oleh orang tua dari bacaan Al-Fatihah anaknya. Orang muslim atau seorang muslim tidak bisa terlepas dari surat Al-Fatihah. Ya. Untuk wajib saja paling enggak 17 kali dibaca saat sholat. Belum ibadah-ibadah atau sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, ini konsep yang ada di dalam Islam. Annahu la ajra bila amal. Orang yang tidak beramal, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, annahu la ajra bila tauhidin. Tidak ada pahala tanpa tauhid. Ini adalah karena apa? Tauhid adalah pondasi keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Kalau kamu, la in asyrakta kamu. Siapa kamu ini? Siapa? Yang dimaksud kamu ini? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Karena Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Wahai Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, ya, niscaya akan hapus semua amal ibadahmu. Nah, kalau Nabi Muhammad saja bisa terkena hukum ini, ya, dan hakikatnya beliau tidak terkena. Beliau adalah Imamul Muwahhidin. Ya. Kalau seandainya saja melakukan seperti yang disebutkan dalam ayat ini akan hapus pahala beliau, maka bagaimana dengan orang-orang yang di bawah derajatnya di bawah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi perlu untuk apa? Untuk memondasi amal ibadah dengan at-tauhid. Ya. Karena kalau amal ibadah meskipun banyak dan tidak didasari dengan tauhid, maka dia seperti buih di lautan. Buih yang berterbangan, bukan sesuatu yang tetap, akan hilang. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan kepadamu apa yang kamu amalkan, lantas kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti buih-buih yang berterbangan. Kenapa? Karena mencampur amal ibadahnya dengan ketauhid, dengan kesyirikan. Dia tidak memondasi amal ibadahnya dengan tauhid. Maka Allah
jadikan seperti debu, Allah hapus semua. Jadi kalau seandainya ada orang yang sholat 5 waktu itu nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ya. Sholat sunnah rawatib itu dijaga. Sholat malam, puasa itu nggak bukan Ramadan saja, puasa Daud. Ya. Umroh mungkin sebulan sekali, haji setahun sekali, khatam Al-Quran 3 kali, sekali dalam 3 hari misalnya. Dia banyak amalan. Namun ternyata dia juga banyak melakukan kesyirikan atau melakukan suatu kesyirikan yang mana ini adalah kesyirikan besar. Maka orang ini pahala-pahala dari amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada seorang laki-laki yang hidup pada zaman jahiliyah yang bernama Ibnu Jada'an. Beliau adalah laki-laki yang sangat-sangat dermawan. Laki-laki yang loman, suka membantu, baik sama orang lain. Sampai suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kedudukan Ibnu Jada'an ini? Di surga ataukah di neraka? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan dia di neraka. Kenapa? Karena dia li'annahu lam yaqul yauman rabbi fil khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah mengatakan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat. Artinya dia tidak dalam keadaan iman. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas semua kebaikan hambanya. Baik itu kebaikan yang dilakukan oleh orang muslim ataupun orang yang tidak Islam. Dibalas oleh Allah Ta'ala. Hanya saja untuk balasan akhirat, surga Allah Azza wa Jalla tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Kalau di dunia, ya Allah mungkin ada orang yang non muslim gemar membantu, dibalas oleh Allah Ta'ala apa? Ya, badannya diberi kesehatan, ya. Dia diberi kekuatan, ya. Orang-orang senang sama dia. Nah ini balasan atas kebaikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwanya sedekah ini akan memberikan manfaat kepada semua orang yang mengamalkannya. Baik itu orang yang bertakwa, orang fajir, muslim ataupun yang non muslim. Namun bedanya apa? Kalau orang Islam pahalanya, balasannya terus sampai akhirat, yaitu Allah Azza wa Jalla akan ganti dengan, yani Allah akan berikan apa? Surga. Yang ini tidak diberikan kepada orang-orang yang di luar agama Islam. Ini apa? Konsep pahala dalam agama Islam. Harus kita pahami. Yang pertama adalah la ajra bila amal. Enggak pernah akan dapatkan pahala orang yang tidak ngamalkan. Dan yang kedua adalah orang yang beramal namun dia tidak mempondasi amal ibadahnya dengan tauhid, maka dia pun tidak mendapatkan pahala. Kemudian untuk bulan Ramadan ini, bagaimana sih kiat kita agar mendapatkan pahala yang maksimal? Maka pembicaraannya ada pada sebelum beramal, ada pada saat beramal, dan ada pada setelah beramal. Kita mengamalkan apapun ya harus melihat ini, 3 hal ini. Melihat sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. 3-tiganya harus apa? Harus bagus, harus kita perhatikan. Sebelum beramal, nah ini di bulan Ramadan ya. Maka bagaimana caranya seorang mukmin mereka ketika berada di bulan Ramadan ya, maksimal di dalam beramal. Ringan di dalam beramal. Dan yang pertama, cara supaya ringan beramal adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla.
Karena dosa itu ibarat beban yang ada di pundak seseorang. Ya, di pundak seseorang. Semakin banyak dosa berarti semakin berat beban yang harus dia pikul. Karena kalau semakin berat beban yang dia pikul, maka dia akan terhalang atau akan merasakan kesusahan di dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Kayak gini aja. Ada seorang laki-laki diberi tugas atau kerjaan ngangkutin beras, mindah beras dari mobil ke teras masjid. Tapi laki-laki ini bawa ransel yang isinya itu sudah 70 kilo. Misal. Ya. Kira-kira kuat enggak ngangkat beras 70 kilo? Enggak kuat. Ya. Mungkin yang dia bisa angkat ya 5 kilo. Ya. Karena beban yang lain sudah dia rasakan dari ransel yang dia bawa di punggungnya tadi. Tapi kalau dia tidak diberi beban apapun, tidak bawa beban apapun di punggungnya, dia disuruh ngangkat beras 25 kilo, mungkin akan ringan. Nah, seperti itulah keadaan kita. Kalau dosa-dosa kita banyak, maka dosa-dosa itu akan memberikan kita beban yang sangat berat, sehingga kita susah di dalam melaksanakan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Qadarullah al-Ustadz innalillahi wa inna. Ridwan Abdul Aziz, pengasuh Masjid Al-Jariyat As-Salas, meninggal dunia sore ini. Mohon doa dari jamaah. Rahimallahu al-Ustadz rahmatan wasi'ah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati-hati mereka ada penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala semakin tambahkan penyakit tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menambahkan penyakit pada hati seseorang? Jawabannya apa? Karena di hatinya sudah ada penyakit. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, mereka melenceng dari jalan Allah, maka Allah semakin lencengkan mereka. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala semakin lencengkan orang yang melenceng tadi? Atau semakin melencengkan orang yang disebut di ayat tadi? Karena dia sudah melenceng terlebih dahulu. Maka Allah semakin apa? Lencengkan. Jadi kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, agar kita bisa maksimal di dalam melaksanakan ketaatan, yang dengan itu kita maksimal meraih pahala dari ketaatan yang kita kerjakan, hendaknya kita berilmu. Ya. Kita dasari amal ibadah kita dengan ilmu. Dan ini merupakan pembeda antara agama Islam dengan agama-agama yang lainnya. Ya. Agama Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu, di atas dasar, di atas dalil. Di dalam berakidah misalnya harus berdasarkan ilmu. Seperti akidah tentang Allah istawa 'alal 'arsy. Allah bersemayam, tinggi berada di atas 'arsy. Kita yakini itu. Nah, ketika kita meyakini Allah bersemayam, Allah tinggi berada di atas 'arsy, kita pun harus mendasari keyakinan itu dengan ilmu. Dengan dalil.
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, Allah Azza wa Jal tinggi berada di atas arsy. Ketika mau melaksanakan sholat, maka harus diilmui dulu. Baik gerakannya, bacaannya, zikir setelah sholat pun harus diilmui. Tidak boleh seorang muslim membuat kreasi di dalam ibadah atau beramal tanpa dasar ilmu. Sakarepe dhewe. Ya aku enake subuh 4 rakaat ben sekalian olahraga misal, enggak apa-apa. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Nah, pun di antara ilmu yang mampu memberikan semangat seseorang di dalam melaksanakan ibadah adalah ilmu tentang fadilah dari ibadah yang akan dia laksanakan. Ini dalam bahasa agama ada targhib, ada motivasinya. Misal, puasa Ramadan. Tahu bahwasanya puasa Ramadan ini fadilahnya banyak. Di antaranya adalah mampu menghapuskan dosa. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dia tahu, maka dia akan semangat. Ini targhib. Dan seseorang ketika beramal, kemudian di hatinya ada tujuan untuk meraih pahala Allah, surga Allah, ini tidak merusak keikhlasannya. Tidak merusak. Kita sholat misalnya. Di hati kita ada keinginan supaya Allah memasukkan kita ke dalam surga karena kita melaksanakan sholat. Boleh tidak? Boleh. Kita melaksanakan haji, umroh, dan ibadah yang lainnya. Berharap supaya kita masuk surga. Boleh. Karena kalau seandainya seorang melaksanakan ibadah, puasa misalnya, nggak boleh dia mengharap pahala Allah. Nggak boleh dia mengharap ampunan Allah Azza wa Jalla. Wes kon nek poso yo ikhlas kudu karena Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh kamu puasa ngarep pahala. Nggak boleh kamu puasa tujuannya supaya dosa-dosamu diampuni. Nggak boleh. Maka sama saja kita menuduh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berucap dengan ucapan yang tidak ada maknanya. Ya kita tanya balik, lah terus apa faedah dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau hadis ini tidak boleh diamalkan, seorang puasa karena iman dan ingin berharap pahala, kalau ini tidak boleh diamalkan, maka apa faedahnya hadis ini? Jadi ini pendapat yang keliru orang yang mengatakan ya, beribadah itu nggak boleh mengharap surga. Ini pendapat yang keliru. Nah, jadi berilmu tentang kaifiyahnya dan berilmu tentang apa? Fadilahnya. Itu akan mampu mendorong seseorang lebih semangat di dalam beramal. Ya. Kayak gini aja loh Pak. Ya. Panjenengan misalnya saya tawari, mau nggak kerja sama saya? Sebulan tak gaji 20 juta. Mau nggak? Semangat nggak? Hah? Semangat nggak? Semangat. Oh mau Ustaz. 20 juta berarti sehari ya, 1 juta. Tapi kalau mau nggak kamu kerja sama saya? Diam. Nggak ada targhibnya, nggak ada motivasinya. Mau ngomong mau mungkin masih pikir-pikir. Ya saya pikir-pikir dulu Ustaz. Tapi kalau ada targhibnya, ada motivasi yang diberikan,
maka akan semangat. Nggak pakai mikir, ya, tak gaji 20 juta mau, tak gaji 30 juta mau sebulan. Langsung mau gitu. Nggak pakai mikir. Ya. Kemudian yang ketiga, sebelum beramal, kita memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kita manusia lemah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Lemah. Dan kita pun tidak akan mungkin mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada kita semua. Sebagaimana yang kita baca di tasyahud akhir atau fi kulli dubri shalah, di setiap akhir salat, doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu. Bantulah aku ya Allah untuk selalu mensyukuri dirimu. Bersyukur kepadamu. Bantulah aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Nah, ini sudah menjadi ikrar dari kita semua bahwasanya kita tidak mungkin mampu menyembah Allah. Tidak akan mungkin mampu beribadah kepada Allah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita. Kalau hal ini ada di dalam hati kita, maka fa insyaallah akan hilang kesombongan kita di hadapan manusia. Hilang di hadapan kita atau dari hati kita, Pak, merendahkan orang-orang yang mungkin masih jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Karena kita sadar, kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini, tidak lain dan tidak bukan itu karena Allah ngasih pertolongan. Kita menegakkan sholat maghrib nanti, tidak lain dan tidak bukan itu karena Allah memberikan pertolongan. Bukan diri kita. Siapa kita? Makanya salah seorang ulama, beliau menasihatkan yaitu Syekh Muhammad Ibnu Mukhtar Asy-Syinkiti, Muhammad Ibnu Mukhtar Asy-Syinkiti, salah seorang ulama di kota Madinah. Ketika seorang mukmin, muslim, bangun dari tidurnya. Bangun. Bukan jam 6 pagi ya. Tapi mungkin jam 3, setengah 4. Yang penting sebelum subuh. Ya. Hendaknya dia muhasabah. Menghitung dirinya. Dia apa? Muhasabah tentang kelemahan dia. Bukan malah muhasabah kesombongan dia. Aku iki pancen kono sing ngalahi iki. Kabeh sik ngorok aku wis bangun. Bukan seperti itu. Tapi dia muhasabah, dihadirkan di dalam hati. Man ana, sopo aku, siapa saya? Sampai Allah Subhanahu wa taala membangunkan saya dari tidur saya. Siapa saya? Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi saya untuk menuju masjid. Siapa saya? Hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik saya untuk berdiri di shaf bersama kaum muslimin yang lainnya untuk melaksanakan sholat subuh. Ini yang harus dihadirkan oleh seorang muslim. Bukan malah membanggakan ibadahnya. Ketemu orang yang mungkin teman lamanya yang masih jauh dari agama, ya orang ambu-ambu neraka ini. Bukan seperti itu. Tapi dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan hidayah. Dia bersyukur. Diselamatkan dari kejahilan. Diselamatkan dari kegelapan. Diberikan hidayah, bersyukur. Plus dia mendoakan saudaranya yang seiman supaya diberi hidayah pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdi. Dia baca alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza.
Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberikan aku petunjuk. Wa ma kunna linahtadiya. Dan aku sekali-kali tidak pernah bisa memperolehkan petunjuk. Tidak akan mendapatkan petunjuk. Laula an hadanallah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuk. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah dia hidayah karena dia tidak ketahui. Karena dia tidak mengetahui. Dan ini adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dakwah ke Taif, kemudian dilempari oleh penduduk Taif batu sehingga berdarah, keluar darah dari tubuh beliau. Apa yang beliau ucapkan? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Inilah sikap seorang mukmin yang sesungguhnya sayang, rahmat kepada saudaranya yang lain. Bukan bersikap sebaliknya, crush. Tidak memiliki syafaqah, rahmat, tidak. Tidak seperti ini orang mukmin, rahmat kepada saudaranya yang muslim. Ketika saudaranya yang muslim belum mendapatkan hidayah, dia bersifat rahmah. Apa rahmah? Mendoakan dia. Dan sekali lagi ini pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dicontohkan di Al-Qur'an. Ada satu faedah, rahasia. Saya tanya, Pak. Nama-nama Allah itu banyak ya. Yang diajarkan itu 99. Saya tanya, sebutkan nama Allah Azza wa Jalla yang pertama kali disebutkan di Al-Quran. Apa? Nah, nama apa? Yang pertama kali disebutkan di Al-Quran. Ketika kita buka Al-Quran, langsung kita ketemu nama Allah. Hah? Nama apa? Ini boleh kasih hadiah ini. Ya. Yang bisa jawab kasih hadiah. Fadal. Ar-Rahmanur Rahim, monggo Pak. Ya. Perhatikan, pertama kali, monggo. Nah, bayangkan, pertama kali Al-Quran dibuka, nama yang kita baca, nama Allah yang kita baca itu Ar-Rahmanur Rahim. Langsung Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmat. Ini asas. Ini yang pertama, bukan yang terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat bagi guru, bagi orang tua dan yang lainnya. Datang kepada beliau seorang pemuda. Ngomong, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izin li bizina. Izinkan aku untuk berzina. Kira-kira Pak Nggih, seandainya ada orang datang ke panjenengan, ke antum semua, ngomong, ya, atau anak kita, Pak, izinkan aku berzina. Bagaimana sikap kita? Tempeleng langsung, ya kan? Tempeleng langsung. Apa? Ulangi mana? Sekolah nang di ngomong ngono. Langsung mengerti, kasar. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata apa? Tidak melakukan hal demikian. Rasul ketika datang kepada beliau pemuda mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak marah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, wahai pemuda, bagaimana pandanganmu kalau ibumu yang berzina? Oh, saya nggak rela ya Rasul. Begitu pula wanita yang kau zinai nanti. Itu juga dia juga seorang ibu. Bagaimana kalau seandainya saudara perempuanmu yang berzina? Oh, nggak rela Nabi saya. Nggak rela. Begitu pula wanita yang kau zinai. Dia adalah saudari dari laki-laki lain. Akhirnya dia tersadar. Setelah itu dia berdoa, kalau begitu ya Nabi, doakanlah aku. Maka Nabi SAW pun mendoakan. Ini doa yang wajib diketahui, dihafal, terutama pemuda. Pada zaman sekarang, doanya Rasul mengatakan, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu
wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda tadi. Sucikanlah hatinya ya Allah. Dan jagalah, peliharalah kemaluannya ya Allah. Kalau untuk kita, maka diganti dhamirnya. Allahumma gfir dzanbi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Nah, ingat ya, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita bisa maksimal dalam beribadah. Ini sebelum beramal. Harus taubat ya. Memperbanyak taubat, istighfar, berilmu, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika beramal maka harus didasari dengan ikhlas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Amalan itu hanya tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan pahala atau sesuatu berdasarkan niatnya. Ini katakan para ulama, ada niatul amal. Innamal a'malu binniyat. Ini adalah niatul amal, niat amal. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini adalah niatul ma'mulah. Niat gawe sapa amalan iku? Buat siapa amalan tersebut? Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Maka ini yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Pun membedakan antara satu ibadah dengan kebiasaan. Contoh, setelah azan subuh, kita masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, itu dicatat sholat subuh atau sholat qobliyah subuh, sholat fajar, sholat sunnah fajar. Tergantung niatnya. Kalau niatnya adalah dia niat sholat subuh, maka berarti dia sudah melaksanakan kewajiban. Istilahnya bari'atu dhimmah, sudah terbebas beban dari beban sholat. Tapi kalau niatnya adalah niat sunnah fajar, qobliyah subuh, maka dia belum dikatakan mengerjakan sholat subuh. Masih punya tanggungan beban kewajiban melaksanakan sholat subuh. Ini niatul amal. Membedakan satu amalan dengan amalan yang lainnya. Yang kedua, yaitu niatul amal yang berfungsi membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Contoh, mandi wajib atau mandi dari hadas besar, niku ibadah napa mboten? Ibadah atau tidak? Mandi wajib, ibadah. Ibadah. Maka karena ibadah harus didasari niat. Paham? Gak boleh mandi besar, ternyata gak ada niat. Ya sekedar mandi aja. Maka sampai dia mau 10 kali ya, basuh tubuhnya dengan air. Mungkin seandainya sampai air di bak itu habis. Ya, sabunnya habis. Hadas saya belum terangkat. Kenapa? Karena belum ada niat. Kalau ada ini dia, orang hadas besar. Lah kok pas udan, omai bocor. Ya, akhirnya dibetulkan gentengnya. Wis tak naik sekali, wis kadung teles, wis tak niat mandi besar sekalian. Dan udanan. Sambil niat mandi besar. Hadasnya terangkat atau tidak? Terangkat. Kenapa? Karena dia
landasi mandi tersebut dengan niat. Gitu loh. Jadi kayak mandi Jumat pun demikian. Ya kalau hari Jumat kita sekedar mandi, nggak ada niat mandi Jumat, ya maka itu disebut mandi biasa. Nah, batasan niat itu apa? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan an-niyatu ma'rifah. Niat itu tahu, maksudnya tahu apa yang dia akan kerjakan. DAT sudah ke kamar mandi, sudah ada kentek, iki aku ate mandi Jumat misalnya. Sudah ada di hati. Maka itu sudah dianggap niat. Meskipun tidak terucap. Seperti orang umrah. Gak ada nyawa itu umrah, tanda ada. Wong dia daftar umrah di travel itu sudah niat. Ya. Dia ke bandara di Arak satu kampung. Itu sudah ada niat umroh. Lah pertanyaan, ngapain kamu itu ke bandara kalau nggak ada niat umroh itu? Ngapain daftar yang travel? Saya belum niat loh. Wis daftar yang travel umroh kok jadi durung niat. Loh kan gurung labaik. Nah, iki labaik itu awalun nusuk gitu loh. Itu labaik itu tidak seperti niat. Labaik itu seperti takbiratul ihram gitu. Adapun niatnya ya sejak daftar travel itu sudah niat gitu. Sekarang kalau nggak ada niat umroh ngapain? Kasih uang ke travel, nyumbang, banyaknya uangnya. Nah itu apa? Niatul amal. Fungsinya dua, membedakan satu amalan dengan amalan yang lain. Yang kedua membedakan amalan dengan adat kebiasaan. Nah, yang kedua adalah wa inna malikul limri'in mana. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini niatul ma'mulilahu. Niat untuk siapa amalan itu. Nah, ini berbicara tentang keikhlasan. Kalau mau dapat pahala harus ikhlas. Kalau mau dapatnya dosa, riya, sum'ah, pamer. Dan terkadang satu amalan itu bisa niatnya banyak. Misal, seseorang berdiam diri di masjid sambil mendengarkan kajian misalnya. Kajian antara maghrib sampai isya. Dia bisa niat apa? Satu, thalabul ilm. Ya dah? Dua, dia bisa niat, saya niat iktikaf sekalian. Dia di masjid. Dia juga bisa berniat karena kebetulan antara maghrib sama isya dia niat intizar baina sholatain. Jadi perkara niat ini adalah perkara yang sangat urgent, sangat penting. Dan memperbaiki niat berat. Apalagi pada zaman sekarang. Dikit-dikit status. Ya, gitu loh. Ya. Bangun jam 3, bikin status baru. Misalnya cuma sekedar share kajian. Hindari. Ya, hindari. Syaitan bisa masuk ke situ. Syaitan bisa menanamkan takjub. Kayak aku istiqomah ya bangun malam. Lihat teman-temanku kok nggak ada yang bangun malam. Nah, sudah tahajud. Ya. Dan setan itu halus di dalam menyesatkan hambanya. Gitu. Makanya khutuwat, ya, perangkap setan itu wala tattabi'u khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Digiring sedikit sampai nggak terasa akhirnya apa? Melenceng. Jadi niat adalah satu hal yang sangat berat untuk diperbaiki. Maka
harus berusaha semaksimal mungkin dan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala akan diberikan keikhlasan. Kalau bisa sembunyikan amal, sembunyikan. Ya, segala amal yang memang bisa kita sembunyikan, usahakan sembunyikan, jangan sampai ditampakkan. Gitu loh. Tapi kalau memang amalan itu mau nggak mau tampak, ya sudah, bismillah, minta pertolongan kepada Allah supaya ikhlas. Ya. Jangan dijadikan alasan riya, sum'ah. Apa gak nang masjid, jamaah. Takut riya anak. Ya. Gak mau sholat masjid jamaah, takut riya, kelihatan orang. Ya memang sholat jamaah itu mau nggak mau memang harus kelihatan. Ya. Kok iso takut riya? Ya berarti hatinya yang harus ditata, bukan meninggalkan sholat jamaahnya. Ya. Tapi selagi amalan itu bisa disembunyikan, usahakan disembunyikan. Infak misalnya, sembunyikan. Gitu loh. Ya. Jangan malah ditambah-tambah. Kayaknya aja pertama, nak takmir ini dari Abdullah 10 juta. Pas sholat diumumkan, alhamdulillah masjid dapat infak dari Bapak Abdullah senilai 10 juta. Jahil konco. Sopo Abdullah itu? Aku. Ya, oh sudah disembunyikan kok ditambah-tambahkan itu. Enggak usah gitu kan. Sekali lagi kalau amalan itu bisa disembunyikan, usahakan untuk disembunyikan. Dan seorang mukmin hendaknya punya amalan-amalan tersembunyi. Sebagaimana seorang mukmin insya Allah semuanya insya Allah atau sebagian besar punya dosa tersembunyi. Dosa tersembunyinya banyak syarat-syarat atau syarat-syarat dia. Banyak, enggak tahu bahasanya ini. Banyak. Ya. Tapi enggak punya sedikit pun amalan tersembunyi. Punya sih peluang amalan tersembunyi, tapi ditambah-tambah. Ada korban misalnya, di sapinya itu dituntun ngalor ngidul ngetan kulon gitu. Ben orang ngerti iki korban sapi gitu ya. Padahal kan hadirnya kan kalau sembunyi kan cukup datangi ke Amir atau dia, Pak ini dari saya, sudah gak usah diumumkan. Selesai cukup. Ya. Nah itu ikhlas. Ya. Jadi puasa kita, bacaan Al-Quran kita, sholat kita, hendaknya kita bangun atas dasar ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ikhlas ini timbangan hati, timbangan batin, timbangan yang enggak nampak. Kalau mutaba'ah, ngikuti Nabi, itu timbangan yang nampak. Artinya, seseorang tidak boleh nuduh orang lain enggak ikhlas. Karena ikhlas itu urusan hati. Yang tahu cuma Allah, kemudian yang mengamalkan. Sampai misalnya, ketemu orang di masjid, Allahu Akbar. Wah, gawe-gawe. Ya, seriak gitu kan. Nah, gak boleh. Siapa yang tahu? Nia dia. Ya. Karena ini apa? Timbangan hati, batin. Tidak tampak, maka gak boleh menghukum orang lain. Gak ikhlas gak boleh. Itu tuduhan yang kecil. Adapun mutaba'ah ngikuti Rasul, ini timbangan lahir, timbangan dohir yang nampak. Orang bisa nyalakan. Ya. Orang takbir Allahu Akbar itu. Misalnya kayak senam gitu. Kita bilang, takbirmu salah. Loh kok iso? Lah Nabi enggak pernah nyontohkan takbir seperti itu. Bisa. Ya. Karena ada apa? Ada timbangan praktek dari Nabi SAW. Poso misal, dari terbitnya fajar sampai adzan isya misal. Posoku dari terbit fajar sampai adzan isya, tak kasih bonus misalnya. Ya. Puasamu salah. Gitu loh. Nah kenapa? Ini timbangannya dohir, nampak. Nabi nggak pernah ngajarkan. Bisa. Jadi dalam hal-hal menilai amalan tersebut ada dasarnya atau tidak dari Nabi SAW, maka seseorang bisa menilai orang lain. Ya.
Tapi jangan asal nilai. Ya, iso nyalano tok tapi gak iso benerno. Salah kon salah. Lah terus yang bener apa? Gak ngerti gitu. Kalau gitu ya diam, gak tahu ilmu. Nek iso nyalano ya kudu iso benerno. Gitu. Apalagi iki kono dalile sing tepak iku iki lho. Nah, itu lebih berbobot lagi. Nah, ini apa? Saat jadi harus benar-benar dilakukan dengan ikhlas dan mutabarah. Nah, amalan ketika dilaksanakan di waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu, terkadang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ada tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu yang bisa melipat gandakan satu amalan. Contoh saat Ramadan. Ini waktu. Contoh ketika di Tanah Haram, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan sholat di selain Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan, yang lebih besar lagi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, setelah beramal. Setelah beramal. Apa yang harus kita perhatikan? Kita hendaknya memperhatikan hal-hal yang mampu pertama menghapus amal kita, atau yang kedua adalah memindah pahala amal kita. Ini dua hal. Ya. Menghapus amal kita, misal orang ngasih sedekah, habis itu menan, diundat-undat. Kon kene gak aku sing nolong sapa kon. Mati. Sapa kono? Tanggamu kono. Dulurmu. Wah, ngereken malahan. Diundat-undat. Ya, al-manan masih. Diungkit-ungkit. Nah, ini bisa menghapus apa? Atau melakukan dosa yang sembunyi-sembunyi. Nah, ini pun diancam oleh Rasul SAW bahwasanya segala amal ibadahnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya waspada dari berpindahnya pahala. Jangan sampai ya kita capek-capek beramal, ternyata yang merasakan pahala amal ibadah kita orang lain. Ya. Nah, ini sebagaimana dalam hadis apa? Muflis. Atadruna manil muflis? Rasul bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Orang bangkrut itu orang yang dinar dan dirhamnya hilang ya Nabi. Enggak punya dirham, enggak punya dinar. Kata Nabi, laisa kama taqulun. Enggak seperti yang kalian katakan. Orang yang bangkrut itu orang yang di akhirat nanti membawa banyak pahala. Salat, puasa, zakat, baca Al-Quran, banyak pahala. Tapi ya di samping itu dia membawa kedoliman. Suka ngerasani orang, suka ngeremehkan orang, ya, suka merendahkan orang. Nah, ini biasanya penyakit-penyakit ya apa? Orang yang Allah berikan keluasan derajat. Nah, itu biasa. Maka jangan sampai apa? Jangan sampai hal ini dilakukan. Ngambil haknya orang. Karena efeknya apa? Efeknya ya nanti ketika di akhirat dia harus membayar kedoliman yang dia lakukan dengan pahala-pahala yang dia bawa. Kalau pahalanya sudah habis, kedolimannya masih ada, maka dia akan menanggung beban dosa dari orang-orang yang dia zalimi. Ini menandakan bahwasanya Islam itu agama yang mengatur antara muamalah, interaksi, hubungan antara Allah dengan makhluknya, dengan makhluk dengan Khaliknya. Ya. Dan juga Islam adalah agama yang mengatur hubungan sesama. Jangan sampai kita bisa menjadi
orang yang mampu menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, namun kita tidak bisa menunaikan hak saudara kita sesama kaum muslimin. Ini yang bisa disampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan juga bagi jamaah sekalian. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.